Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini Senin 21 Desember 2020. Ya, renungan yang akan saya bawakan saya beri judul Selalu Benar. Ayatnya saya ambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21 yang berbunyi, "Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.' Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami semakin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di antara hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan natsnya atau ayat intinya terambil dari 2 Petrus 1 ayat 21 yang berbunyi, "Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah." Ya, saudara-saudara yang terkasih, seorang peramal cuaca menyombongkan diri 90% dari 10% ramalan yang saya buat adalah benar. Itu adalah pernyataan yang menggelikan. Namun sebagian orang sering mempergunakan kalimat membingungkan yang tampak benar seperti itu untuk menutupi citra buruknya. Namun catatan nubuatan Alkitab sungguh-sungguh akurat. Mari kita lihat beberapa contohnya. Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Mika 5 ayat 1 berkata, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Dan seorang perawan dalam Yesaya 7 ayat 14 berbunyi, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Lalu pada waktu yang telah ditentukan, kita lihat Daniel 9 ayat 25, dikatakan, "Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa kali lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Dan juga ada bayi-bayi di Bethlehem dibunuh seperti yang dinubuatkan Yeremia 31 ayat 15 yang berbunyi, "Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi." Yesus mengungsi ke Mesir dan kembali lagi.
Hosea 11 ayat 1 berkata, ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Lalu Yesaya menubuatkan pelayanan Kristus di Galilea, seperti yang ada tertulis dalam Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Zakaria menubuatkan bahwa dia akan dielu-elukan ketika memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai muda. Zakaria 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dan dia dihianati demi 30 keping perak. Ayat 11, ayat 12, ayat 13 dicatat di sana. Daud tidak pernah menyaksikan penyaliban ala Romawi, namun dalam Mazmur 22 dikatakan bahwa bisa kita baca nanti ayatnya, melalui pewahyuan ilahi ia juga menuliskan gambaran yang jelas tentang kematian Yesus di dalam Yesaya 53, memberikan gambaran secara gamblang mengenai penolakan, penganiayaan, kematian, dan penguburan Tuhan kita. Beberapa nubuatan ini dan masih banyak lagi seharusnya memberi kesan yang meyakinkan bagi kita akan keandalan Alkitab. Dan kita harus mempercayai bahwa Alkitab adalah firman Allah dan itu iya dan amin. Karena semua nubuatan ini telah digenapi, marilah kita juga menerima dengan penuh keyakinan apa yang dikatakan Alkitab mengenai masa depan. Ingatlah, kita mempunyai kitab nubuatan yang benar sepanjang masa. Kesimpulannya, Anda dapat mempercayai Alkitab karena Allah selalu menepati firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.